Kembali lagi bersama saya di channel Mikael Budianto Simbolon. Di sini saya akan membahas video tentang mengestimasi berbagai bentuk fungsional model ekonometrika. Dalam kenyataannya, model ekonometrika tidak selalu mempunyai bentuk fungsional linear, baik linear sederhana maupun linear berganda. Paling tidak ada 7 bentuk fungsional yang dimungkinkan untuk digunakan dalam mendesain model ekonometrika, yaitu linear, resiprokal, log atau double log, terus keempat log linear atau eksponensial, yang kelima linear log atau semi log, yang keenam log inverse, dan 7 tanpa konstanta atau non konstanta. Langsung saja kita akan membahas pada model yang pertama, yaitu model bentuk linear. Langsung saja kita buka aplikasi Shazam. Ada sisi 2 kolom, kita masukkan instruksinya, yaitu file 25, terus kita buka folder properties, pusatan kedelai. Kita masih menggunakan file atau data pada video sebelumnya. Kita copy location, terus nama file, terus sampel. Kita gunakan sampel sampai 1 sampai 30. Kita masih menggunakan metode OLS dengan 7 bentuk model ekonometrika. Yang pertama kita gunakan yaitu fungsi linear dengan rumus YT sama dengan beta ditambah B1 beta 1 ditambah beta 2 X2 ditambah ET. Lalu kita masukkan rumusnya, read, yaitu membaca file yang akan kita gunakan, yaitu file 25. N X1T, X2T, X3T, YT, D. Lalu setelah itu kita pada garis keempat yaitu membuat metodenya, yaitu metode kita gunakan metode OLS. Lalu variabel y nya kita taruh di depan di YT, lalu variabel x nya X1T, X2T, dan X3T, lalu diikuti dengan instruksi PCOR dan PCOV. Lalu yang terakhir yaitu stop. Lalu kita run. Setelah dapat hasil, lalu kita cek apakah ada yang error. Setelah tidak ada yang error, lalu kita copy ke Microsoft Word hasil dari Shazam dan instruksinya. Kita buka Microsoft Word, lalu kita copy instruksinya,
hasilnya juga kita copy. Lalu kita ubah ukuran hurufnya agar lebih rapi dengan ukuran 9. Lalu kita buat judul di atasnya, yaitu yang pertama kita menggunakan linear, bentuk linear. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi Sasa. Lalu model yang kedua yang akan kita gunakan yaitu model tanpa konstanta, yaitu dengan menuliskan no constant di baris keempat di samping atau sebelum PCOR, yang menuliskan no cons, yang artinya pada bentuk no konstanta ini kita tidak menggunakan konstanta pada data yang akan kita olah. Lalu kita run. Jika dapat hasilnya, lalu kita cek apakah ada yang error. Tidak ada, langsung saja kita simpan instruksi dan hasil sasamnya ke Microsoft Word. Kita beri judul dengan bentuk kedua, yaitu tanpa konstanta. Lalu kita copy hasil sasamnya. Kita kecilkan hurufnya ke ukuran yang sama, yaitu 9. Setelah didapat hasilnya, di sini kita lihat bahwa pada instruksi no konstanta pada variabelnya tidak terdapat nilai konstanta atau tidak menggunakan nilai konstanta, sedangkan pada variabel atau pada instruksi linear di sini kita menggunakan variabel konstan. Kita menggunakan variabel konstanta. Sejauh ini inilah perbedaannya dengan bentuk linear dengan bentuk tanpa konstanta. Selanjutnya kita ke model yang ketiga, yaitu model double lock, yaitu perlu ditransformasikan menjadi sebagai berikut, yaitu len YT sama dengan len beta 0 ditambah beta 1 len X1T ditambah beta 2 len X2T ditambah beta 3 len X3T ditambah ET. Lalu kita masukkan instruksinya pada baris keempat, yaitu generic LY sama dengan log YT. Lalu instruksi berikutnya yaitu generate LX sama dengan LX1
sama dengan log x1t. Lalu instruksi berikutnya yaitu generate lx2 sama dengan log x2t, lalu generate lx3 sama dengan log x3t, lalu OLX ly lx1 lalu lx2 kemudian lx3 PCOV, lalu kita stop, lalu run. Dapatkan hasilnya sebagai berikut, yaitu pada variable name-nya berubah menjadi lx1, lx2, lx3 dan konstan. Setelah tidak ada yang error, lalu kita simpan ke Microsoft Word. Setelah dipindahkan ke Word, lalu kita lanjut ke instruksi yang keempat, yaitu dengan bentuk eksponensial atau log linear. Lalu kita memasukkan rumusnya, yaitu dengan menghapus pada bagian generate lx1 sampai generate lx3, karena kita akan menggunakan eksponensial, yaitu generate ly sampai dengan log yt. Lalu pada metode pada bagian baris kelimanya OLS nya tetap, yaitu tetap ly. Terus pada variabel independennya kembali lagi ke bentuk linear. Selanjutnya kita run. Setelah didapat hasil sebagai berikut, lalu kita cek apakah ada yang error atau kesalahan. Jika tidak ada yang error, lalu kita simpan kembali ke Microsoft Word. Setelah disimpan ke Microsoft Word, lalu kita lanjut ke bentuk selanjutnya, yang bentuk kelima, yaitu menggunakan model semi-log. Langsung saja kita menulis instruksinya, yaitu generate lx1 sama dengan log x1t, generate lx2 sama dengan log x2t, ketiga generate lx3 sama dengan log x3t. Kemudian pada metode OLS nya kita mengganti ly tadi menjadi yt, lalu variabel x nya menjadi lx1, lx2, kemudian lx3, seterusnya masih tetap sama. Lalu kita run. Setelah dapat hasil seperti ini, lalu kita cek apakah ada yang error. Setelah tidak ada yang error, lalu kita pindahkan instruksinya dan hasilnya ke Microsoft Word. Setelah dipindahkan ke Microsoft Word, lanjut kita akan membahas model yang atau bentuk yang keenam, yaitu dengan menggunakan bentuk resiprokal. Misalkan saja yaitu menjadi ml, kita ganti menjadi ml, variabel lx1 nya sama dengan 1 per x1
T. Lanjut ke variabel kedua, yaitu menjadi BD. Per X2 D. Lalu kita mengubah variabel independen pada bagian metodenya menjadi sesuai dengan variabel baru yang telah kita ganti pada generic. Lalu kita run. Dapatkan hasilnya sebagai berikut. Jika tidak ada yang error, boleh dicek terlebih dahulu. Jika tidak ada, langsung kita simpan ke Microsoft Word. Setelah dipindahkan ke Microsoft Word, lanjut kita ke bentuk yang terakhir, yaitu log inverse. Log inverse yaitu merupakan gabungan antara bentuk fungsional dari log linear atau eksponensial dengan bentuk fungsional resiprokal. Lanjut saja langsung ke instruksinya, yaitu dengan memasukkan generic area sama dengan log YT. Lanjut ke generic ML tadi, kita hanya perlu menambahkan generic LY sama dengan log YT. Lalu pada generic ML nya yaitu sama dengan min 1 per X1T, dan seterusnya sampai generic SB. Pada metode OLS nya kita ubah variabel YT nya menjadi variabel LY. Setelah itu tetap sama, yaitu variabel independennya tetap ML, BD, SB, lalu PCOF, lalu kita run. Dapatkan hasil sebagai berikut. Setelah didapatkan hasilnya sebagai berikut, lalu kita simpan instruksi dan hasil Shazam ke Microsoft Word. Setelah dipindahkan data hasil dari Shazam dari ketujuh bentuk fungsional yang telah kita analisis atau kita olah, lalu kita analisis dan interpretasi dari hasil Shazam yang telah kita pindahkan ke Microsoft Word. Dengan yang pertama, pada bentuk yang pertama yaitu linear, kita beri tanda pada R square nya dengan warna kuning, lalu pada F value nya dengan warna biru, dan pada variable name nya juga kita beri warna agar nampak perbedaan setiap variabel, perbedaan setiap nilai variabel yang akan kita analisis dan interpretasi, lalu variance, covariance, dan korelasi, dan seterusnya pada bentuk fungsional yang lain diberi tanda. Lalu kita langsung saja ke tabel analisisnya, yaitu konstanta dengan nilai 36.557 dengan total biaya benih X1T dengan nilai 0,34169, total biaya pupuk S2T dengan
nilai 0,2573 1E min 01. Total biaya pestisida min 0,78765 dengan R square R square sama dengan 0,3184. F hitung dengan nilai 4,048. F tabel dengan tingkat kesalahan yang akan kita analisis yaitu 5%. F tabelnya 5% yaitu dengan koefisien 3,37. Lalu T tabel 5% dengan koefisien 2,056. Lalu setelah itu saya telah membuat uji F nya, yaitu F hitung sama dengan 4,048, F tabel 3,37. F hitung dari dua variabel ini dapat kita lihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Jadi tolak H0 dan terima H1. Artinya ketiga variabel independen yang dimiliki secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Lalu kita melakukan uji statistik secara parsial atau uji T. Total biaya benih dengan nilai 2,986, T tabelnya 2,056. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel, yang artinya tolak H0 dan terima 1, bahwa variabel total biaya benih berpengaruh terhadap total biaya eksplisit usaha tani kedelai dengan koefisien regresi 0,34169. Lalu total biaya pupuk dengan nilai 0,1425, T tabel 2,056. Dari sini dapat kita lihat bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel. Lalu terima H0 dan tolak H1, artinya bahwa variabel total biaya pupuk tidak berpengaruh terhadap total biaya eksplisit usaha tani kedelai dengan koefisien regresi 0,25731. Total biaya pestisida dengan nilai 1,283, T tabelnya 2,056. Dari sini dapat kita lihat bahwa T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Maka terima H0 dan tolak H1, artinya bahwa variabel total biaya pestisida tidak berpengaruh terhadap total biaya eksplisit usaha tani kedelai. Lalu hasil analisisnya yaitu kita dari yang pertama, dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga variabel total biaya benih berpengaruh terhadap total biaya eksplisit usaha tani kedelai. Yang kedua, untuk hasil uji T pada variabel total biaya pupuk dan total biaya pestisida tidak berpengaruh terhadap total biaya eksplisit usaha tani kedelai. Lalu kemudian dan seterusnya untuk bentuk-bentuk fungsional yang lainnya diinterpretasikan dan dianalisis seperti yang telah saya analisis dan saya interpretasikan dengan memasukkan rumus pada setiap rumus-rumus yang ada pada setiap penjelasan bentuk-bentuk fungsional yang telah saya jelaskan sebelumnya. Demikianlah video saya kali ini. Jadi kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.